Ya, gimana Bu Anin? Iya Bu, suaranya habis. Habis kebetulan karena memang batok ya. Iya, kebetulan saat memang berbatuk. Lumayan. Oke, Bu Anin ini setelah kita tadi melakukan observasi, sebelumnya pra observasi, terus ini sekarang adalah ya akhir kita melakukan pasca tindak lanjut dari hasil pengamatan. Oke Bu Anin, jadi tujuan dilaksanakannya pasca observasi ini untuk memberikan umpan balik sekaligus nanti Bu Anin bisa berefleksi. Iya. Kira-kira selama 3 JP ini ya. Iya Bu, 3 lumayan JP Bu. ya, itu lumayan panjang. Ini nanti apa yang dirasakan. Oke, nanti Bu Anin bisa cerita dulu ya. Kira-kira setelah tadi melaksanakan 3 JP IPAS pelajarannya sudah menerapkan bla bla bla. Bu Anin cerita dulu deh. Gimana Bu perasaannya sampai kira-kira apa yang sudah dilakukan gitu Bu? Perasaannya ya udah lega Bu kalau sekarang karena sudah melakukan observasi tadi bersama Bu Nining. Yang jelas tadi batuk terus ya Bu. Batuk ya saya. Itu sih gangguannya mungkin Bu karena memang keadaan kesehatannya baru tidak baik gitu kan Bu. Tapi menurut saya sejauh ini tadi anak-anak dalam pembelajaran mungkin ada Bu yang sudah bisa memahami bagaimana cara membuat magnet itu tadi. Tapi mungkin ada juga beberapa murid yang kurang bisa memahami. Mungkin itu kan karena kalau di diskusi kelompok itu kan ya tingkat kemampuan anak itu kan juga beda-beda. Mungkin ada 1 anak 2 anak yang bisa mengerjakan, tapi ada beberapa anak sisanya yang mungkin ngobrol sendiri sama temennya atau malah melamun nggak mau ikut diskusi, itu mungkin ada Bu. Tapi menurut pengamatan saya tadi memang ada gitu Bu. Iya, sejauh ini beberapa anak udah memahami gitu Bu. Mungkin ada 1-2 yang masih belum kurang memahami dan butuh bimbingan lagi. Oke, oke, berarti kita satu-satu kalau gitu ya Bu Anin ya. Oke, tadi saya mulai dulu dari buku menurut Bu Anin ya. Untuk kenyamanan lingkungan belajar yang memenuhi kebutuhan belajar murid, perasaan Bu Anin tadi gimana Bu? Sudah terkondisikan dengan baik atau belum? Menurut saya sudah terkondisikan dengan baik sih Bu. Mungkin mungkin yang agak kurang tempatnya mungkin Bu, kurang luas tadi. Enggak juga yang sih. Pos 1, 2, 3. Oh yang posnya, yang pos iya. 1 bagi-bagi itu ya Bu? Iya, mungkin kan kalau sehingga itu agak berkerumun ya Bu? agak berkerumun jadinya Bu. Mungkin kan kalau tempatnya agak luas, mungkin dibuat agak jauh gitu, mungkin ya bisa lebih itu ya. Iya, bisa lebih kelihatan kalau itu tuh beda gitu. Iya. Mungkin tadi saya juga ngamati ada 1 kelompok yang awalnya diem. Karena mungkin kan posnya 3 itu. Iya, posnya 3. Maksudnya seperti itu ya Bu Anin ya. Jadi ketika 3 itu sudah ditempati oleh kelompok 1, 2, 3 kan ada kelompok 4 kelihatannya ini tidak kebagian. Itu saya agak-agak ini agak diem. Setelah lalu kan misalnya ngontrol toh. Iya. Mungkin maksudnya Bu Anin seperti itu ya Bu ya? Iya, mungkin gitu Bu. Oke, berarti catatannya tadi mungkin setting tempat mungkin lebih gitu ya? Iya. Yes, ya. Sebenarnya mau saya bikin di luar sih Bu, cuman kalau di luar nanti saya juga ngontrolnya agak sulit. Tapi nggak apa-apa juga sih, nggak masalah. Kalau di luar kan mungkin kan saya lihat kan lapangannya luas, terus jarak-jaraknya juga luas. Iya. Besok nggak apa-apa kok. Gitu ya. Besok mungkin Bu. Jadi kalau ada lagi. Maksudnya tidak harus terfokus di kelas. Iya. Nanti kan dia bisa, apalagi kalau misalkan eksperimen yang kedepannya misalnya ada yang berbau kotor-kotor itu kan malah di luar. Iya. Iya. Itu ya Miss tadi setting tempatnya. Lain kali berarti perlu diperhatikan. Oke, berarti yang berikutnya menurut Miss Anin yang dirasakan tadi bagaimana dalam penggunaan atau komunikasinya dengan Miss Anin sudah nyambung atau belum? Dengan anak-anak menurut saya sudah Bu. Jadi Oke, kalau ya. saya tanya anak-anak menjawab gitu Bu. Mungkin karena gangguan batuknya aja tadi agak ya agak apa namanya menghalangi ya. Ini menurut Pak misalnya tadi misalnya bisa menceritakan tentang ini tadi kan ada penerapan budaya positif
Nggih. Itu terus ada 3 ya. Nggih. Tadi Miss Ani ceritakan tentang budaya positifnya seperti apa, terus diferensiasinya itu seperti apa, perjalanannya ya. Kalau kita tadi kan direncanakan sudah sedemikian. Nggih. Terus sosial emosionalnya implementasinya tadi seperti apa itu misalnya. Oh iya. Setelah tadi melaksanakan observasi Ibu atau saya mengajar tadi, budaya positifnya bisa terlihat dari tadi anak-anak saya minta untuk merapikan pakaian dulu sebelum melaksanakan pembelajaran, kemudian merapikan meja juga, meja kursi baru dirapi. Kemudian kalau saat kerja kelompok tadi kan menggunting ya Bu ya. Saya minta anak-anak untuk menyimpan dulu sampahnya, sampah kertas disimpan dulu, nanti kalau istirahat baru dibuang gitu. Jadi anak-anak lebih tertib, enggak satu-satu keluar kelas buang sampah, buang sampah enggak gitu. Tapi mau nyimpan dulu, tapi tetap nanti dibuang sampahnya. Nggih, gitu. Itu yang budaya positif. Budaya positif, nggih. Kemudian kalau yang berdiferensiasi tadi tadi terlihat pas di pos-pos tadi ya Bu, ada auditorik, visual dan kinestetik tadi itu. Kemudian juga ada diferensiasi kontennya, anak-anak belajar sesuai Disediakan tadi ya Miss, ya, ada video, disediakan. ada praktek langsung dan ada suara saja. Ya, dan prosesnya juga ada. Produknya ini Bu, produknya saya minta untuk anak-anak mungkin pembelajaran selanjutnya besok minggu depan. Kalau tadi kelihatannya tadi belum terlihat ya Miss ya, yang untuk produk. Iya, produknya sama ya Miss ya? sama ya. Iya kan, benar ya? Oke, nggak masalah, artinya diferensiasi itu nggak harus di dalam satu KBM itu harus tiga-tiganya harus nampak enggak sih? Itu tadi kan saya melihatnya diferensiasi ke kontennya dan ke prosesnya. Kalau produk kelihatannya saya melihatnya masih belum, sama. iya. Tapi enggak harus Miss. Iya Bu. Jadi tergantung mata pelajarannya apa, desainnya apa. Nanti Miss bisa mengembangkan lagi di next. Mungkin kalau mau bereksperimen tadi kan praktek menghasilkan magnet, mungkin itu juga bisa nanti produknya. Gitu Miss. Nggih Bu. Oke, terus yang sosial emosionalnya seperti apa Miss? Sosial emosionalnya tadi yang kan ada manajemen diri. Ya. Saat saya minta anak-anak untuk menjawab, mereka menjawab dengan percaya diri gitu. Kemudian saat diskusi kelompok yaitu kolaborasi ya Bu, berelasi dengan orang lain gitu. Kemudian juga terlihat saat mereka kerjasama di dalam diskusi kelompok, Termasuk tepuk-tepuknya juga ya. iya, dan memberikan motivasi ya Miss ya. iya ini Bu. Tapi saya heran loh Miss, jenenge tepuk yang 2 kok oke ya Miss? Coba direnungkan ya Miss. Tepuk 1, kan tepuk nih judulnya. Tepuk. Yes. Tepuk 2. Oke, badannya saya kan Contohnya nggak ada. iya. Aku saya mau bayangin tok. Dari sini, oke gitu ya. Tapi kan maksudnya kan tepuk. Judulnya tepuk loh Miss. Oke. Tepuk 1. Yes, tepuk 2 kan otomatis kan Ya bisa gini. kok anunya anak-anak kan Iya. kan mesti tepuk sih. Iya. Tepuk 3 apa ora tepuk badan bola. Heran Miss. Iya Bu. Kalau untuk kedepannya Bu, Kalau tepuk yang terakhir kan memiliki semangat itu apa? untuk fokus. Tepuk fokus kan pas. Kan tepuk saya. Oh, berarti kan tepuk terus ngobrol tepuk. Oh iya. Nggak kepikiran juga sih Bu saya. Karena perintahnya apa? Tepuk. Iya iya betul betul Bu. Iya ini sebenarnya sepele cuma kan ya. Iya. Kalau kita SD kan bener. Tepuk 2 utama langsung. Oh iya, ternyata oke. Iya, anak-anak mungkin kan tepuk nggak ada Tepuk ya? tepuknya gitu. Tepuk 3 misalkan ini. Semangat. Semangat kan ini ya bisa apa nih? Semangat. Pokoknya ada tepuknya. Oke itu. Iya Bu, untuk kedepannya Bu. Ini just kidding aja ya. Nggak apa-apa Bu, untuk masukan saya juga. Gitu ya. Iya. Terus penerapan disiplinnya tadi sudah bagus ya Miss. Pemberian motivasinya gimana ini Miss? Pemberian Pemberian motivasi sudah. Ya udah sih Bu. Kalau saya agak nyoroti yang ini loh Miss. Boleh ya Miss ya? Boleh, Ini boleh. tidak mengkritisi cuma gini. Ketika dia sudah diskusi kelompok terus Iya. presentasinya anak-anak itu mungkin Miss perlu ditambah motivasi biar dia cara ini cek malu-malu Iya, Bu. gitu ya. Sama melihatnya ini bocah sebenarnya bisa itu Mas Iya. ya. Yang ditampilkan itu belum memaksimalkan kemampuan dia loh. Iya, memang Gimana? Miss? memang kebetulan memang
anak-anak kelas 5 yang ini tuh memang percaya dirinya kurang, Bu. Oh. Bisa terlihat kalau misalkan nih saya minta tolong anak-anak membaca secara bergantian ya. Suaranya aja nggak ada, Bu. Cuma 1-2 anak tadi. Oh, kan gitu ya, Miss ya? Memang pelan. Oh, iya. Percaya dirinya nggak ada. Gimana Ibu kurang. Kurang. Iya, percaya dirinya. Maka dari itu ya saya bisa melatihnya anak-anak lewat presentasi ini tadi. Maksudnya ini juga anak-anak masih belajar gitu. Jadi mau baru proses. Oh iya. Iya. Kan saya hanya ini seharusnya dia mampu kok. Iya, Di memang level iya. ya tidak hanya cumi-cumi terus pandek terus Sebenarnya bisa sih, Bu. Ya, Cuman mungkin karena suara terus suaranya pelan ya, jadi nggak kedengaran gitu ya. Oke. Ini kamu aja jadi. Iya ya, saya melihatnya gini ya Miss ya, melempar saling gitu. melempar ya Miss ya. Tapi nggak apa-apa, itu nanti kan malah jadi PR-nya Miss. Ya, nanti ini baru proses, Bu. Memang ya harus bisa melatih anak-anak Betul. gitu. Mungkin tadi karena ya Miss ya. Miss biasanya kalau seperti itu ngatasinya, maksudnya atau ini nanti kaitannya dengan rencana pengembangan diri ya. Ini saya menemukan yang ini tadi ya, kepercayaan diri anak-anak yang mungkin kurang. Itu kira-kira Miss Anin nanti mau mengembangkannya seperti apa atau iya caranya kan Miss percaya dirinya itu bisa meningkat pesat gitu Miss. Caranya mungkin ya dengan cara berlatih ini tadi, Bu. Perbanyak anak sesering mungkin tampil di depan kelas seperti presentasi itu tadi, atau saya meminta anak untuk membaca secara bergiliran. Berarti itu kayak itu ya, ini strategi atau model itu ya, Iya, pengembangan strategi, model, metode pembelajaran gitu ya Miss. Iya, kalau enggak misal saya memberikan pertanyaan, saya minta tolong ke anak-anak, siapa mau jawab pertanyaan ini? Itu sih, Bu, lebih ke seperti itu sih, Bu. Membiasakan anak untuk tampil di tempat umum atau di depan kelas. Oke, tampil di depan umum ya Miss. Iya, misalkan mengikutkan lomba gitu, Bu. Ukuran keberhasilannya apa? Itu berarti Miss? Ya bisa dilihat kalau misalkan mereka tampil di depan kelas tuh penuh percaya diri. Itu aja kalau menurut saya tuh itu sudah lebih dari cukup, Bu, untuk gitu. dasar anak untuk modal nanti ke depannya. Biasanya faktor-faktor pendukungnya apa? Misalkan sekolah ngasih fasilitas pelatihan yang berkaitan dengan itu atau support ke lomba atau seperti apa? Ya ada beberapa anak, Bu, yang memang udah diikutkan lomba, yaitu melatih kepercayaan diri siswa, melatih kemampuan atau kompetensinya mereka. Kemudian juga sekolah kadang mengadakan lomba 17 Agustus, misalkan menyanyi, terus membaca undang-undang dasar gitu. Jadi dilatih secara seperti itu, Bu. Oke, jadi kalau saya kaitkan ke tadi ada yang pertama adalah bagaimana tadi ya meningkatkan kepercayaan diri peserta didik melalui berbagai kegiatan. Strategi diantaranya juga tadi diikutkan dalam berbagai lomba. Juga ada fashion show, juga ada Kartinian. Tampil di ini sebenarnya tampil ya, jadi kan menang itu kan urusan nomor carry ya, tapi dia berani aja. Iya, yang penting tampilnya tuh dia kayak anak gede ya, Bu, ya. Kalau negeri kayak saya lihat tuh beda sama swasta. Kalau swasta tuh kebanyakan anaknya pede itu loh, diminta jawab, terus mereka tuh mau angkat tangan maju secara sukarela itu tanpa ditunjuk. Kalau di Bisa sini gitu mungkin ya, Bu. ya mungkin nanti ada Miss, kita bisa itu tadi ya, ke strategi yang membuat mereka mau nggak mau benar. Miss tadi kan latihan terus menerus, terus mungkin kalau tidak mungkin ya Miss hanya saran, ini diskusi ya Miss sih Pak. Iya, Bu. Misalkan dia belum bisa dilatih dari membuatkan poin-poin dulu. Gimana, Bu? Misalkan ya tadi kan Miss kan presentasikan ya ini, jadi kan Miss karena itu saya lihat masih basic, Miss perlu nyatat poin yang harus disampaikan. Satu, menyampaikan lagi. Itu kan untuk nanti sebelum dia nanti bisa presentasi penuh. Kan Miss kan perlu kalau itu tadi biar walaupun membaca pun kan sebenarnya nggak apa-apa. Jadi Miss perlu mungkin Miss membuatkan poin-poin catatan yang harus disampaikan di depan. Misalkan satu, magnet itu apa? Tadi kayak mungkin akan memandu mereka, memudahkan sebelum nanti dia terbiasa. Kelihatannya gitu ya Miss. Bisa, Bu. Jadi ketika dia masih tadi kan kayaknya masih bingung, ini aku harus ngomong apa kan gitu ya Miss ya. Iya, Bu. Jadi Miss tadi kan masih membimbing apa yang disampaikan ini. Nah, berarti nanti
tugas presentasinya didetailkan yang harus dipresentasikan apa saja dalam rangka untuk melatih anak. Mungkin kalau sudah nanti sudah terbiasa tidak usah, tapi kalau ini istilahnya siapkan dulu yang mau dipresentasikan, poinnya ini kan dia akan membuat mungkin resume atau itu ya, terus dia Iya Bu, gitu mungkin ya. iya Bu. Terus bisa nanti juga gini, sebelum latihan ke depan presentasi kelompok dulu. Oh iya, Latihan toh Miss. Kan 4 tadi. Iya. Ini nanti dinilai oleh 3. Kurangnya di mana? Ini dari perwakilan yang diskusi tadi kirim satu delegasi yang menjadi serah dia semuanya. Jadi kan kalau misalkan satu orang yang presentasi mungkin kan yang lain tidak praktek toh Mas. Tapi kalau di dalam satu itu semuanya presentasi, ini satu-satu nanti dikirim satu yang di depan, tapi mereka sudah berproses di kelompok. Gitu Miss, Ya, ini siap, Bu. ini hanya saran aja Miss. Iya Bu, terima kasih masukannya. Oke, lanjut ya Miss. Iya. Sekarang Miss, kita akan refleksi tentang memandu proses belajar mengajar yang efektif. Pembukaannya tadi gimana Miss? Pembukaannya sudah berjalan sesuai dengan rencana sih Bu. Iya. Ada hambatan tadi Miss? Kebetulan tidak ada Bu. Tidak ada ya? Iya. Oke, terus ini saya lanjut Miss. Muatan sosial emosional dalam aktivitas pembelajaran itu sudah oke Miss? Iya. Sudah oke ya? Saya Iya. juga sudah oke juga ya? Iya. Nah, ini yang ketiga ini dengan refleksikan detail ini. Pendekatan dalam mendampingi murid. Gimana kira-kira Miss sudah merasa berhasil atau belum dalam pendekatan dalam mendampingi murid, serta ini kaitannya dengan strategi? Kalau pendampingan dengan murid tadi sudah berjalan sih Bu. Sudah berjalan baik Iya, ya? sudah berjalan baik. Tadi saat diskusi kelompok maupun saat di pos-pos, saya sebisa mungkin Ya, kira aktif tadi ya? sebisa mungkin membantu anak-anak. Kalau misalkan ada yang belum bisa menggunakan alatnya, tadi saya bantu gimana caranya. Kemudian saat mendengarkan rekaman juga, dan saat menyetel video tadi juga saya sudah berusaha untuk Sudah ya? memfasilitasi mereka. Dan saat diskusi dengan kelompok tadi juga ada yang bertanya, saya jawab sesuai dengan pertanyaan mereka. Artinya ini sudah oke secara pendampingan sudah Iya. bisa sedemikian Iya. hingga gitu ya Miss. Oke. Sudah merasa berhasil juga ya. Sudah, Iya. artinya ya sudah sesuai dengan apa yang Direncanakan. ya sudah direncanakan gitu ya. Iya. Kalau penggunaan strategi tadi dengan seperti itu menurut Miss ada yang plusnya di mana? Apakah ada yang perlu diperbaiki Miss? Kalau yang plusnya tadi anak-anak bisa memilih mereka mau belajar dengan Dengan cara apa? apa. Dengan media apa juga ya? Iya, dengan berbagai macam media, dan bisa memilih mau belajar secara langsung kah, atau mereka lewat video aja sudah cukup, atau malah mungkin lewat mendengarkan mereka lebih memahami gitu Bu. Kalau itu mungkin positifnya itu sih Bu. Kalau negatifnya mungkin Jangan negatif, maksudnya kurangnya. mungkin ada hal yang perlu diperbaiki. Ya kalau mungkin hal yang perlu diperbaiki ya itu setting tempatnya tadi Tadi ya? Iya, kemudian apa ya Bu ya, mungkin ada beberapa siswa yang tidak terfasilitasi dengan gitu. Mungkin ada beberapa siswa yang sebelah sini saya baru membimbing sebelah sini, tapi di sebelah sana mungkin membutuhkan saya gitu. Jadi mungkin pembagian apa namanya Bu, pembagian waktu untuk masing-masing kelompok gitu. Enggak, kalau so far ya so good sih. Saya melihatnya ya so far so good, cuma ya benar sih misalnya ini apa secara ini dia jawab pertanyaan itu ini takut betul. Siapa harus perlu juga. Ya memang harus gitu Bu. Ya. Ya memang setiap kelas itu kan unik, setiap anak juga unik. Miss, ini yang ke umpan balik ya. Tadi kok saya lupa belum memfoto ya Miss, yang terakhir itu loh, umpan balik siswa. Oh ya, di sana tadi. Iya. Iya Bu, nanti saya fotokan. Oh iya dah. Itu isinya kan saya belum sempat juga karena sudah istirahat tadi. Isinya seperti apa yang umpan balik siswa? Isinya tadi kan saya minta untuk mengisi refleksi, menulis. Nah, itu hasilnya rata-rata anak seperti apa? Rata-rata sama emotnya tadi. Kalau emotnya
bagus. rata-rata senang gitu Bu. Senang. Tadi saya baca sekilas tadi beberapa anak tadi isinya juga senang mengikuti pembelajaran gitu. Dan praktek secara langsung tadi gitu sih anak-anak. Berarti intinya positif ya Pak? Iya. Bagus dan anak-anak merasa nyaman gitu ya? Bisa nyaman dan senang. Sekarang cerita asesmennya dong Miss, asesmennya yang ini gimana? Tadi yang soal mengerjakan soalnya. Tadi anak-anak sudah mengerjakan soal assessment dengan baik. Saya lihat tadi Bu satu-satu. Mungkin ada salah satu soal yang apa ya Bu ya, tingkat berpikirnya mungkin lebih tinggi. Ya. Tadi ada pertanyaan. High order thinking gitu kan? Iya. Jadi ada gambar yang induksi tadi dengan cara induksi. Mereka saya minta untuk menuliskan kekurangan dari cara membuat magnet dengan cara induksi. Gitu. Nah, mereka masih bingung kira-kira kekurangannya apa ya Bu? Jadi mereka ada yang nulisin gini Bu, tidak ada kekurangan gitu. Padahal kan ada ya Bu. Misalkan induksi terus sini ada magnetnya, ada bendanya besi itu kan menempelnya lebih kurang. Iya, harapannya kan Miss ke analisa dia udah nyampe gitu harapannya ya. Iya, itu ada pertanyaannya seperti itu, anak-anak belum bisa menyambungkan antara konsep yang dengan pokoknya ya anak kekurangannya, maksudnya mungkin anak-anak itu gini di daerah ini kekurangannya Bu Anin yang ditulis kayak ada gambarnya kok ada gambarnya, cuma anak-anak mungkin ke analisanya mungkin analisanya ke ranah high order thinking. Iya. Wah ya Miss ya, oke. Ini Miss, kalau ini secara garis besar Miss, ini saya akan refleksi jenengan secara garis besar apa yang perlu ditingkatkan dari kita dari planning sampai pelaksanaan observasi tadi. Secara garis besar menurut Miss, hal yang mana yang menurut Miss Anin itu perlu ditingkatkan, bagaimana caranya, seperti itu Miss? Yang perlu ditingkatkan ya tadi mungkin saya seharusnya lebih memotivasi siswa ya Bu dalam hal presentasi. Memang saya lihat tadi presentasinya anak-anak kurang maksimal karena memang murid saya kurang, kalau tampil di depan itu memang kurang percaya diri dan suaranya itu tidak keras Bu, jadi pelan gitu Bu. Jadi mungkin itu Bu yang perlu saya perbaiki, yaitu memotivasi siswa. Kalau dalam hal ini adalah dalam presentasi di depan kelas atau tampil di depan kelas, agar mereka itu lebih paham aja yang mau saya presentasikan, yang mau saya tunjukkan ke teman-teman itu apa gitu. Kan mungkin ada di tadi waktu presentasi kan hanya gini aja Bu. Jadi kalau presentasi itu kan harusnya ditunjukin ke orang lain kan. Body language-nya belum. Iya, body language-nya juga. Jadi kayak membaca terus ya udah membaca untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain gitu kan. Jadi kalau habis nanti mungkin motivasinya adalah saya minta untuk siswa menunjukkan apa yang akan mereka presentasikan ke teman-teman gitu. Jadi bukan hanya untuk diri sendiri, tapi kamu tuh bicara sama orang lain. Jadi suara harus keras, tunjukkan hasil diskusi gitu. Jadi lebih ke pedagogiknya ya? Iya. Lebih ke besar. Nanti caranya itu kan begitu ya. Berarti mungkin Miss nanti akan juga ikut mungkin pelatihan atau apa yang berkaitan dengan peningkatan motivasi ya. Iya. Peningkatan motivasi. Nah, peserta didik kan, kalau peningkatan peserta didik kan yang dilakukan guru adalah corone gede termotivasi. Iya. Corone tadi masuk ke strategi ataupun motivasi ya. Mungkin gila deh karena hipnotising. Mungkin misalnya nanti yang anak-anak coaching sama hipnotising. Yang anak-anak kok sadar dia panik gitu. Itu bisa nanti belajar tentang hipnotising ya. Iya. Jadi coachingnya kan dimainkan dia. Iya. Untuk anak-anak. Iya. Iya. Karena memang ya saya tidak bisa menyalahkan karena setiap anak itu kan tipenya beda-beda. Negeri, swasta, di dalam negeri pun mungkin antar tingkat kan beda tadi. Antara kelas 6, kelas 5, kelas 4 mungkin ada karakter-karakter yang di sana itu unik. Dan itu memang harusnya memang dari dasar dulu. Maksudnya dari TK pun mungkin bisa dilakukan. Dari TK. Kebetulan kan anak saya sekolah di Wirangi. Itu di TK itu mereka udah dilatih untuk diskusi, dilatih untuk mengutarakan pendapat,
dan ya memang ada hasilnya Bu. Jadi Dan dilatih terbiasa dalam proyek. diskusi proyek juga. Ya kan, sering ya. Iya, proyek kalau ya. di swasta. Nah itu mungkin bisa dicoba Miss. Proyeknya yang tapi ya. Tapi kalau misalkan basic gitu ya itu tadi Miss. Misalkan tadi kan sudah bagus. Jadi kalau saya melihat grand desainnya Miss Anin itu sudah bagus. Grand design. Dia dari modul aja sudah memfasilitasi semua anak. Dari persiapan sudah dikeret-keret. Cuma kan jadinya kayak harapannya kan iso gitu ya Miss ya. Grafiknya kayak anak iso des mana ya? Oh ternyata ini justru PR basic gimana singkat. Iya. Jadi dari kelas misalkan itu jangan mengatakan terlambat Miss. Iya sih Bu, masih bisa Maksudnya dilakukan. gitu ya. Iya. Kan ini kan anak kan masih berkembang. Jadi seperti tadi mungkin Miss Anin bisa mengadopsi juga dari yang mereka lakukan. Ya wes akhirnya Iya, biasa gitu akhirnya aja Miss. memang saya juga kadang sering ngambil dari Ya. pembelajaran anak saya Bu. Iya, enggak apa-apa juga sih ya, kan saling ya. TK gitu loh Bu. Oke ini berarti nanti setelah ini Miss Anin akan menerapkan yang tadi ya, bagaimana meningkatkan motivasi Iya. anak dengan belajar tentang strategi atau apalah yang itu nanti rencana aksinya berarti untuk pengembangan diri karena di sini ada catatan untuk berkaitan dengan observasi tadi apa yang dikembangkan Miss Anin terus aksinya nanti berupa apa? Yang hendak dikembangkan ya tadi Bu, Yang bagaimana tadi. cara meningkatkan motivasi Ya. tadi anak-anak. Oke. Caranya mungkin yaitu tadi saya mencari-cari referensi Ya. atau misal ada pelatihan yang berhubungan dengan cara meningkatkan motivasi ya saya mencoba mengikuti itu Bu. Atau mungkin saya bisa belajar dari sekolah lain Boleh. mengambil hal yang Best practice baik. itu ya. Iya. Dan saya terapkan di anak-anak gitu. Oke, berarti aksinya seperti itu ya. Iya. Akan dilaksanakan kapan itu, Miss? Dan dilaksanakan dalam waktu Sesingkat-singkatnya. Tugas akeh iki wong gaya sih. Ya kalau itu cepet ya, Miss ya. ya Ini kan seharusnya Bu. itu iso takon kan koncone ya. Iya. Gitu. Mungkin praktek baik juga dari teman-teman nanti bisa dipakai. Di kelas kita variasinya kan banyak. Kalau ada tiga SD yang kelompoknya kita kan tiga. Iya betul 3. Ada Pak Anton dan saya kurang Pak Yuri nanti seperti apa. Oke Miss, demikian tadi. Sekarang saya akan membacakan refleksi atau saya ya Miss ya. Iya. Jadi secara umum tadi Miss sudah bagus. Kenyamanan lingkungan belajar saya sih sebenarnya cukup nyaman. Artinya tidak harus mewah kalau belajar itu ya. Untuk murid kita juga karena muridnya saya hitung 16 tadi ya Miss ya. 16 Bu. 16. Jadi dia kan tidak empet-empetan. Iya. Oke, misalnya sudah menggunakan komunikasi yang positif, cuma mungkin nanti ditambahi dengan kalimat-kalimat atau peristiwa-peristiwa yang bisa menggugah motivasi mereka. Cerita-cerita yang dari mulut Miss Anin atau dari apa yang oh iya ya, ini tuh ngomong bahwa yang mau pasif tok ki apa akibatnya. Tapi kalau lah itu bisa dimulai dari cerita-cerita ringan. Itu penggugah motivasi seperti itu ya. Penerapan disiplin oke, misalnya sudah oke, meriksa baju, terus kebersihan, terus kerapian sudah diterapkan. Pemberian motivasi sudah dilakukan, mungkin perlu coach yang lebih dalam kalau saya katakan supaya tadi anak bisa termotivasi untuk mengetahui hal-hal yang baru. Jadi supaya rasa ingin tahunya itu biar tinggi gitu. Tidak hanya ya Bu melaksanakan tugas, tapi tadi harapannya kalau dia pengen gini, dia bertanya saja, kita kan sudah menurut saya itu sudah apresiasi. Dia mau bertanya aja, nah itu kan juga tugas Miss nanti ya, supaya nanti kita nanti tidak ada sesi di kelas lagi ya Miss, tapi itu ke tanggung jawab pribadi Miss ya, untuk mendorong anak berpikir kritis. Pembukaan manis sekali, pembelajaran sosial emosional ini tadi saya sudah lihat Miss begitu sudah berpresentasi rodo adem, oke disambut dengan tepuk kita, tepuk apa gitu ya Miss. Pendekatan ya berusaha Miss sudah mendekati satu persatu, hafal, kalau salah lagi karena kembar. Iya Bu. Sampai sekarang belum bisa bedain saya karena persis sekali Kalau wajahnya. tukeran apa? Ini duduk sini udah aja ya. Masa Penggunaan strateginya sudah dirancang sedemikian rupa, sudah ditutup. Jadi dari awal, dari pembukaan sampai sudah ada asesmennya juga sudah dilakukan. Miss juga memberikan umpan balik di awal, umpan balik di akhir. Dan ini
sambutannya anak juga positif dan diakhiri dengan asesmen. Saya kira itu Miss sudah baik, nanti hal-hal yang perlu ditingkatkan bisa segera dieksekusi, ditindaklanjuti. Ada yang ingin disampaikan untuk sekarang refleksi kita, Bu Nining menemani satu ngundang Bu Anin kok jam 6 ya, ngedek ngono ya. Refleksi di Anin sendiri selama kita dari pra, ini khususnya untuk PP-nya ya. Kalau untuk pembelajarannya kan sudah, untuk observasinya dan untuk paskanya seperti apa Miss Anin sebagai ini penutup ya, closing. Refleksi untuk kegiatan kita hari ini Bu. Terima kasih Bu Nining sudah hadir menyempatkan diri untuk menemani saya, mendampingi saya tadi observasi di dalam kelas. Dan terima kasih atas masukan-masukan yang sudah Bu Nining berikan kepada saya. Saya tahu saya masih kurang dari sudah bagus. Ya pasti tetap ada kekurangannya Bu. Dan terima kasih sudah memberikan orang masukan. kalau diobservasi sama enggak itu memang agak beda. Iya memang iya. Iya kan? Ya. Jadi saya ngerti kan pasti kan kamu sudah bagus. Cuma kadang-kadang pasti observasi mungkin agak bedanya. Iya. Saya observasi gitu. Gitu ya memang iya Bu, anak-anak juga jadi mungkin rata-rata iya. Iya menyadari itu. Ya terima kasih untuk masukan yang sudah Bu Nining berikan kepada saya. Mungkin itu nanti menjadi tolak ukur kepada saya untuk lebih bisa meningkatkan proses pembelajaran bersama anak. Oke, cukup ya Bu Eni, sudah 10:30. Saya mau kembali Pas ke 10:30. Ya ini Allah. full kali ya. Kali ini kita sampai 10:30 sudah tiras. Iya. Bos dia ngajar saya ini ya. Thank you Terima ya. kasih, Sampai Bu. ketemu lokal 4 ya.